Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di Rizky Math dan kita akan membahas kelanjutan dari limit fungsi trigonometri untuk part 2. Nah, di part 1 kemarin, limit fungsi trigonometrinya, kalau kalian memperhatikan dan sudah menonton videonya, itu adalah hanya X mendekati 0 derajat. Nah, untuk part 2 di sini, kita akan mencoba mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan X mendekati selain 0. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Kita ingat kembali, ketika ada limit fx per gx, x mendekati a, yang harus kita lakukan adalah substitusikan terlebih dahulu. Yang sudah nonton video selanjutnya bisa kita percepat gitu ya. Kalau belum menonton video-video selanjutnya, sebelum menonton ini, saya sarankan untuk menonton dari limit fungsi aljabar terlebih dahulu biar konsepnya dapat. Maka di sini sama dengan FA per GA muncul 4 kemungkinan jawaban, ada bilangan per bilangan-bilangan, 0 per bilangan 0, bilangan per 0, 0, hingga ada 0 dibagi 0 sama dengan tak tentu. Kalau dia 3 kemungkinan ini hasilnya selesai, kalau 0 per 0 berarti ada 2 cara yang bisa kita lakukan, yaitu kalau ada limit sin AX per BX, X mendekati 0 berarti dia dianggap satu pasang dan menghasilkan A per B. Demikian juga kalau ada limit tan AX per BX, X mendekati 0 juga dianggap satu pasang dan sama dengan A per B. Bagaimana dengan cos yang bernilai 0? Maka seperti video sebelumnya, kita ubah jadi 1 min cos A sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Kalau 1 min cos kuadrat A jadi sin kuadrat A. Dan kalau cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah jumlah dan sin setengah selisih. Kalau kalian sudah menonton video sebelumnya, kita sudah membahas ini secara detail. Jadi saya percepat sedikit. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui ada limit tan 2x min 4 kali cos x min 2 dibagi x kuadrat min 4 dengan x mendekati 2. Nah, di sini x-nya bukan mendekati 0, tapi mendekati 2. Apa yang harus kita lakukan? Sama sebenarnya, yaitu substitusikan 2 ke pembilang dan penyebut. Apabila kita substitusikan ke penyebut, kan hasilnya 2 kuadrat min 4. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ke pembilang, hasilnya 2 kali 2 min 4 itu kan 0. Tan 0 hasilnya 0. Sedangkan cos 0 hasilnya 1. Nah, karena cos 0 hasilnya 1 kita abaikan. Intinya kalau dalam limit yang dia tidak hasilnya 0, tidak menghasilkan 0, kita abaikan. Nah, bagaimana yang menghasilkan 0? Di sini ada tangen. Tangen menghasilkan 0, berarti dia butuh pasangan. Yang bawah, x kuadrat min 4, dia juga hasilnya 0. Dia juga butuh pasangan. Tapi karena di sini x-nya mendekati 2, maka harus kita faktorkan dulu. Dan harus kita bentuk menjadi x min 2. Yang nilainya 00 itu harus kita ubah jadi x min 2. Seperti tan 2 x min 4 berarti kita keluarkan 2 jadi tan 2 kali x min 2. Jadi maksudnya seperti itu, yang hasilnya 0 mesti bisa dibentuk menjadi x min 2. Sedangkan x kuadrat min 4 kan dia juga hasilnya 0. Maka bisa kita bentuk menjadi x min 2 kali x plus 2. Nah, sedangkan yang cos tadi, cos x min 2 kan menghasilkan 1, maka bisa kita tulis 1. Nah, di sini kita tahu bahwa tangen 2 kali x min 2 per x min 2 dia sepasang. Kenapa kok sepasang? Karena x min 2 sama. X min 2, x min 2. Nah, maka hasilnya yang sepasang itu jadi 2 per 1. Nah, sisanya tinggal disubstitusikan. 1 dibagi x plus 2 menjadi 2 plus 2. Maka nilainya menjadi 2 per 4 atau 1 per 2. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi pada dasarnya itu sama. Mau mendekati 2, mau mendekati 0, intinya cari pasangan. Seperti itu ya. Oke, untuk soal yang kedua.
Untuk soal yang kedua di sini ada bentuk limit T. Jadi di sini kita ubah ya. Biar nggak bosen X terus kita ubah jadi T. Nah, padahal sama saja gitu ya. Limit T mendekati 2 dari T kuadrat min 5T plus 6 kali sin T min 2 dibagi T kuadrat min T min 2 dikuadratkan. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kalau yang sudah hafal, yang sudah lihat video-video sebelumnya, mesti kita substitusikan. Substitusikan ke atas 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 hasilnya 0. Sin 2 kurangi 2, sin 0 sama dengan 0. Dan 2 kuadrat min 2 kuadrat hasilnya juga 0. Nah, seperti biasa yang menghasilkan nilai 0 per 0 karena dia T-nya itu bukan mendekati 0 tapi mendekati 2. Berarti harus ada T min 2-nya. Yang atas T kuadrat min 5T plus 5 harus ada T min 2-nya. Berarti satunya T plus 3. Nah, sin T min 2-nya kebetulan sudah T min 2. Nah, yang penyebut itu kan bentuknya T kuadrat min T min 2 masih dikuadratkan. Nah, maka kita jabarin dulu. Jadi T kuadrat min T min 2 kali T kuadrat min T min 2. Maka yang pembilang kita tulis masih tetap seperti tadi. T min 2, T plus 3 kali sin T min 2. Nah, yang penyebut karena tadi hasilnya 0, mesti kita bisa bentuk dalam T min 2. Karena T kuadrat min T min 2 kita faktorkan, satunya T min 2 mesti satunya T plus 1. Dan satunya sama berarti T min 2 T plus 1. Nah di sini sama-sama T min 2 habis. Nah kalau sudah bentuknya seperti ini, kita bentuk jadi seperti ini. Nah supaya sin T min 2 berpasangan dengan T min 2. Ingat sekali lagi kalau ada T mendekati 2, berarti yang menjadi fokus kita adalah T min 2. Yang ini satu pasang. Nah, sedangkan yang tidak ada pasangannya tinggal kita substitusikan. 2 plus 3, 5 itu maksudnya 2 plus 3, 5 gitu ya. Dibagi 2 plus 1, 3. Dikali 1 per 1 kali 1 per 2 plus 1. Yang atas 5 ya, sorry ya. Yang atas ini 5. Jadi hasilnya 5 per 9. Ini sorry hasilnya harusnya 5 per 9. Gitu ya, ini harusnya 2 plus 3 ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah saya jelaskan. Yang penting jangan di mute. Kalau di mute ya nggak kelihatan, nggak dengar gitu ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Bagaimana ketika X-nya mendekati suatu sudut? Dalam bentuk bisa radian, bisa derajat, sama saja. Nah, ketika ada limit cos 2x per cos x min sin x mendekati pi per 4. Kita tahu pi itu sama dengan 180 ya. Berarti 180 dibagi 4, 45 derajat. Artinya ketika kita menghadapi soal limit yang mendekatinya sudut, berarti kita harus menghafalkan sudut istimewa. Hafal ya. Ini saya rasa hafal karena judulnya saja limit trigonometri, limit fungsi trigonometri. Artinya kita berasumsi bahwa trigonometrinya harusnya sudah hatam terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, maka seperti biasa ketika kita menghadapi limit, substitusikan pi per 4. Substitusikan ke atas 2 kali 45 derajat lah katakanlah. 2 kali 45 menjadi 90. Cos 90 ditabel 0. Sedangkan cos 45 ditabel setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Hasilnya juga 0. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah biasanya kalau soal X-nya mendekati suatu sudut, maka identitas-identitas trigonometri harus kita kuasai dulu. Karena kita bisa ubah cos 2x, di situ kan ada cos 2x tuh. Berarti dia masuknya sudut rangkap. Berarti cos 2x bisa kita ubah jadi ini nih. Cos kuadrat x min sin kuadrat x, 2 cos kuadrat x min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat x. Kita harusnya hafal, ini ada di kelas 11, matematika peminatan. Nah, artinya cos 2x di sini harus kita ubah jadi salah satu dari 3 itu. Nah, pertanyaannya adalah mau diubah jadi bentuk yang mana? Maka petunjuknya ada di penyebut. Penyebut itu kan cos x min sin x. Dan dia sudah tidak bisa kita apa-apain kan gitu ya istilahnya.
Di situ ada cos X min sin X, artinya ada cos, ada sin. Maka cos 2X kita ubah yang ada cos sama sinnya. Berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jangan kita ubah jadi yang 2 cos kuadrat X min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat X, itu jangan. Kita ubah jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kita ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Kan seperti itu. Cos kuadrat X min sin kuadrat X bisa kita faktorkan jadi cos X plus sin X kali cos X min sin X. Dan cos X min sin X sama cos X min sin X bisa kita coret. Maka pembuat nolnya sudah kita coret nih, sudah kita buang. Substitusikan menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Begitu ya. Ini untuk video limit trigonometri part 2. Nantikan untuk video-video selanjutnya, makanya jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan. Gitu ya. Akhir kata dari saya, terima kasih, sampai jumpa.